Halo semuanya, jadi selamat pagi, siang, sore, atau malam kapanpun kalian menonton video ini. Jadi di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana implementasi IoT sederhana berupa LED berjalan. Nah, adapun alat dan bahan yang harus kalian persiapkan adalah yang pertama ada Node MCU. Di sini saya menggunakan Node MCU ESP2866. 2 buah breadboard, dan sekarang saya menggunakan breadboard yang 800 points. Selanjutnya ada LED, lampu kecil LED. Selanjutnya ada kabel jumper yang male to male, dan yang terakhir ada laptop dengan koneksi internet yang bagus dan juga software Arduino IDE yang sudah kalian install. Oke, langsung saja kita ke step by stepnya. Oke, pertama kita harus siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Yang pertama ada breadboard 800 points, itu ada 2. Habis itu ada Node MCU SP2866, itu saya sudah pasangkan juga ke dalam breadboardnya. Setelah itu ada kabel jumper male to male yang sudah saya pisahkan, dan juga ada LED, dan jangan lupa juga ada yang sebagai perantara, yaitu kabel USB. Oke, kita langsung ke breadboardnya aja. Pertama kita pasangkan terlebih dahulu LED-nya. Nah, di LED ini kalian perhatikan, di LED ini ada kawat yang panjang dan juga yang pendek. Untuk yang panjang itu kalian rekatkan di bagian atas warna garis merahnya. Itu bebas di mana aja, boleh. Misal saya di sini. Ya. Selanjutnya lakukan cara tersebut sampai ke 6 LED-nya terpasang dengan rapi, berjarak 2 points. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasangkan kabel jumpernya di setiap lampu. Yang pertama, kita pasangkan terlebih dahulu yang di bagian G itu ke samping kabel lampu LED yang pertama. Di bagian sampingnya seperti ini. Selanjutnya kita pasangkan dari D0 sampai dengan D5 itu ke masing-masing lampu LED-nya supaya mereka bisa menyala. Untuk teknik pemasangannya ini masih sama ya dengan yang lainnya. D0, kemudian D1, kemudian lanjut ke D2. Ini kabel yang teman-teman gunakan bebas ya, kabel berwarna apa tidak akan berpengaruh, yang penting pemasangannya sudah benar. D3, kemudian D4, oh ini copot, sorry. D4, maaf. Kemudian kabel terakhir D5 nya. D5 nya di samping D6, bukan di samping D4 ya guys. Nah, setelah semua sudah terpasang dengan rapi seperti ini, kita cek, perhatikan lagi ya guys, supaya tidak ada pemasangan yang salah. Oke, sudah benar. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menghubungkan kabel USB dengan laptop.
untuk kabel USB yang di bagian kecil ini kita pasang ke node MCU-nya. Selanjutnya yang besar kita pasangkan ke laptop. Seperti ini ya, sudah kita pasangkan. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuka Arduino IDE. Langsung aja kita buka software Arduino IDE-nya. Oke, di sini sudah terbuka software Arduino IDE-nya. Sebelum itu kita wajib mengecek terlebih dahulu apakah di dalam software Arduino ini sudah terhubung dengan board kita atau istilahnya node MCU kita itu dengan cara install boardnya terlebih dahulu. Kalian bisa melihat di bagian tools, selanjutnya di bagian board. Nah, kalau saya di sini sudah menginstal yang namanya ESP8266. Apabila kalian belum menginstalnya, kalian bisa melihat di board manager ini. Untuk di bagian, karena kita menggunakan ESP 8266, kita harus melihat di bagian bawahnya. Maaf, lewat. Nih. Apabila udah ada keterangan install gitu. Nah, apabila ada keterangan installnya yang sudah berhasil, maka kita sudah bisa melakukan coding. Tapi sebelumnya kita juga mengecek apakah di bagian device manager itu di bagian portnya sudah sesuai. Ini kita gunakan port 7 ya, COM7. Di sini kita juga harus samakan di bagian tools, terus bagian port itu kita pilih port COM7. Setelah COM7, setelah portnya berhasil disambungkan, boardnya juga, baru kita bisa melakukan coding di sini sesuai dengan perintah yang disediakan. Jadi soal pertama itu mengharuskan kita untuk membuat LED berjalan satu persatu sesuai dengan rentang waktu yang kita tentukan sendiri. Ini saya sudah siapkan codingannya. Untuk soal pertama ini, kita membuat sebuah variabel baru, tentunya yang harus kita deklarasikan terlebih dahulu. Ini nama variabel barunya yaitu pin. Nah, ini kan ada urutan LED-nya. Jadi, urutan pertama saya nomorin 16, selanjutnya 5, 4, 0, 2, 14. Selanjutnya ini ada jumlah pinnya, dan juga jangan lupa deklarasikan pin on indexnya. Indeks mulai dari 0. Selanjutnya ada void setup. Ini merupakan istilahnya nanti yang bakal keluar seperti itu. Selanjutnya untuk void loop ini adalah perulangan sesuai dengan kondisi yang kita buat. Di sini ada keyword delay, itu artinya seberapa lama kita akan menentukan durasi pergantian dari lampu satu dengan lampu lainnya. Di sini saya menggunakan 100 millisecond, maaf, 100 millisecond ya artinya 1 detik. Mungkin kita bisa ubah jadi 500 millisecond biar bergantinya setiap 5 detik. Setelah itu, setelah semua codingannya berjalan, setelah semua codingan dibuat, itu kita bisa klik save, Ctrl S, lalu klik upload. Kita tunggu sampai ini berjalan, karena ini masih compiling. Oke, apabila di terminalnya sudah terdapat message seperti ini, kita bisa lihat langsung di bagian
projectnya. Itu sudah berhasil, dia melakukan pergantian LED berjalan selama 5 detik sekali. Oke, untuk soal yang pertama sudah berhasil. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Jadi soal yang kedua itu studi kasusnya kita disuruh untuk menyalakan LED-nya 3 secara bergantian. Jadi awalnya 3, 3-nya lagi mati, selanjutnya 3-nya lagi hidup, 3-nya lagi mati. Seperti itu perulangan. Nah, untuk codingannya itu kita setup dulu semua pin itu adalah sebagai output. Nah, untuk perulangannya itu mungkin lebih gampang daripada sebelumnya untuk mendeklarasikannya. Ini sebenarnya menggunakan teori logika aja. Untuk LED yang pertama, kedua, dan ketiga itu kita set pertamanya high. Yang keempat, kelima, keenam itu kita set low dengan delay-nya 100 atau 1 detik. Mungkin kita bisa ubah biar lebih terlihat itu 5 detik. 5 detik selanjutnya akan berubah dari 1654 atau LED pertama, kedua, ketiga itu akan berubah menjadi low setelah 5 detik. Selanjutnya yang LED 456 itu malah yang high atau istilahnya menyala. Kita langsung aja Ctrl A, save, kita upload. Nah, kita tunggu juga proses compiling dari codingannya. Nah, di sini adalah proses compiling dari codingannya. Sedangkan ini LED-nya kita lihat sudah berhasil melakukan perulangan 3 LED menyala secara bergantian. Nah, di sini adalah proses compiling dari codingannya. Sedangkan ini LED-nya kita lihat apakah sudah berhasil melakukan perulangan 3 LED menyala secara bergantian. Oke, kita bisa lihat di bagian breadboard atau LED-nya. Ini project kita sudah berhasil ya. Ditunjukkan dengan LED nomor 1, 2, 3 itu menyala duluan dan dilanjutkan dengan LED selanjutnya. Jadi untuk project kedua, soal kedua itu kita sudah bisa memecahkan. Baik, sekian implementasi IoT sederhana berupa LED berjalan yang telah saya buat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya berikan tadi bisa menjadi berguna bagi teman-teman penonton. Sekian dan terima kasih.